Baik, terima kasih saudara. Kita lanjutkan ke Mbak Desa. Jadi kalau Mbak Desa, kita lebih boleh katakan nyari inilah misalnya contoh kasus, contoh case atau yang kita dapati, kemudian bagaimana apabila case itu kita diamkan dampaknya apa, kemudian kalau kita mulai berubah, beradaptasi, melihat karena perubahan iklim ini begitu demikian akhirnya justru kalau kita apa bahasanya kita kelola dengan baik, justru malah bisa meningkatkan taraf hidup atau ekonomi itu. Gimana kalau Mbak Desa? Baik, mungkin saya akan bawa ke case yang saya riset tadi ya, terkait bahwa sebenarnya yang sangat berperan penting kalau menurut saya dan juga berdasarkan beberapa literatur menyebutkan bahwa community base atau masyarakat lokal yang berada di daerah sekitar. Misalnya tadi kasus saya di hutan itu memiliki peranan yang sangat penting. Karena pertama mereka yang mengerti kondisi lingkungan di sana, mereka juga memiliki kearifan lokal yang mungkin tidak diketahui orang luar yang ingin membawa teknologi ke sana, karena itu kan teknologi dan apa yang menjadi kebiasaan masyarakat di sana itu menjadi sangat penting ya. Jadi satu kesatuan yang sangat penting, mereka harus tahu seperti itu. Nah, kalau di kasus saya ini kan kebetulan komunitasnya sangat kuat. Komunitas masyarakatnya sangat kuat di sana, mereka membentuk sebuah kelompok. Jadi kelompok inilah yang benar-benar saling membantu satu sama lain dalam pengelolaan hutan ini. Jadi masyarakat ini di Bali ya Bu ya? Iya di Bali nih, kawasan di Bali Barat ya atau Bali Tengah? Iya di kawasan Bali Barat kemarin yang saya khususnya. Nah ini bisa dijadikan suatu percontohan menurut saya untuk pengelolaan hutan di kawasan-kawasan lain yang khususnya memiliki zona topografi atau maksudnya kondisi lingkungan yang hampir sama dengan kondisi di Bali Barat ini. Kalau saya lihat di sana masyarakatnya dalam pemanfaatannya sangat ini ya, satu sama lain itu saling mengingatkan. Misalnya ada satu yang melakukan kesalahan terhadap pengelolaan hutan sesuai dengan kesepakatan dari misalnya KPH-nya dan lain sebagainya, mereka sangat mengikuti pola yang diminta oleh KPH tersebut. Oke, saya tarik dulu Bu Desa. Jadi kan ini sudah karena ada akibat akhirnya kan membuat sebuah keputusan itu tadi. Behind sebelumnya tuh apa yang terjadi di sana? Kalau sebelumnya kondisinya apa sih, tanahnya gimana, artinya apa? Akhirnya karena mungkin salah satunya faktor perubahan iklim, mungkin debit air berkurang atau malah debit air bertambah atau sebagainya, akhirnya kita harus membuat inilah begini-begini sistemnya. Nah ininya apa? Oke, sebelumnya sempat terjadi kasus seperti longsor dan banjir yang sebenarnya tidak serta-merta bahwa itu adalah penyebabnya dari misalnya kan kadang dikatakan karena masyarakat beraktivitas dan lain sebagainya, tapi ini sebenarnya karena kondisi topografinya juga. Kondisi topografi kan sangat mempengaruhi ya. Betul. Tidak serta-merta kita bisa mengabaikan hal ini. Ini faktor kunci sebenarnya. Nah, bisa kita lihat kalau saya berdasarkan riset awal yang saya lakukan di sana, mungkin perlu kajian lebih dalam ya. Karena ini riset awal, mungkin saya sharing sedikit terkait riset awal yang saya lakukan di sana bahwa topografinya di sana, khususnya kondisi tanahnya memang solum tanahnya yang bisa di akar itu tumbuh atau bisa menjadi area tumbuhannya akar itu sangat sedikit ya. Kalau misalnya tipis ya. Tipis. Kalau bisa bicara agak sedikit ke sainsnya, di soil science-nya atau di ilmu tanahnya, di mana tanah itu terdiri dari 3 fraksi, pasir, debu dan liat, yang fraksi debunya yang mendominasi. Lebih besar di daerah itu. Lebih besar. Padahal untuk bisa mengikat air dengan kuat atau water holding capacity-nya yang kuat, kita perlu lapisan liatnya juga yang cukup. Harus kuat. Yang harus banyak kuat juga, ya, yang lebih cukup. banyak. Ya, proporsinya seimbang lah. Karena proporsi debunya yang sangat tinggi, tentunya ya kemampuan dia untuk menyerap airnya juga akan menjadi rendah. Iya. Jadi titik longsor juga kemungkinan akan tinggi dengan kondisi seperti ini. Jadi karena melihat kondisi begitu, jadi memang harus diambil sebuah tindakan. Yang itu tadi, yang disebutkan Mbak Desa. Sebenarnya mereka sudah melakukan hal itu dari sebelumnya, sebelum kejadian ini. Tapi kan mungkin tidak semua tempat sudah menerapkan ini dan kondisinya pun kan juga berbeda-beda. Nah ini yang kami sedang kaji lebih lanjut. Kalau ini di satu tempat ini sudah berhasil, nanti kan akan bisa diterapkan di tempat-tempat yang lainnya. Sedikit pengetahuan, memang ke kontur tanah di Bali itu memang karena bentukannya dari vulkanologi, jadi lebih banyak bentuknya debu gitu ya daripada tanah liatnya. Jadi memang tipis sekali. Beda kalau kita bicara daerah lain mungkin di Sulawesi atau di Jawa yang tanah liatnya dan debu dan pasirnya itu berimbang. Gitu. Baik, saya geser ke Mbak Ratna dulu. Mbak Ratna,
Nah, sama pertanyaannya. Kemudian poin apa yang bisa kita ambil dari apa ya perubahan iklim ini kepada tadi kesetaraan gender, kemudian kepada daya tahan komunitas kecil keluarga gitu kan? Seperti apa, Mbak Ratna? Kalau saya melihat utamanya untuk perempuan itu sama juga saya mengambil juga community base gitu. Jadi apa sih sebenarnya masyarakat lokal utamanya perempuan itu yang bisa lakukan gitu. Nah kalau di Bali sendiri ada komunitas perempuan PKK yang sudah mulai melek dengan yang namanya isu lingkungan, yaitu dia mengolah sampahnya sendiri. Membuat komunitas yang sangat memperhatikan bahwa lingkungan kita sedang tidak baik-baik saja. Nah, kalau di daerah lain di luar Bali juga ada community base di mana itu kelompok perempuan penjaga hutan. Nah, itu isinya perempuan semua, yang dimana dia itu benar-benar concern terhadap masalah hutan. Dia melakukan reboisasi dan berbagai macam lagi kegiatan-kegiatan menjaga lingkungan. Kalau di segi perikanan juga itu banyak. Jadi bagaimana menciptakan kelompok perempuan itu yang sustainable fisheries atau perikanan yang berkelanjutan gitu. Jadi dia mencari cara, kelompok perempuan ini mencari cara bagaimana menangkap ikan yang jumlahnya tidak berlebihan untuk dijual dan juga masih menyisakan di alam. Tidak ada eksploitasi tidak berlebihan. Eksploitasi, tidak over fisheries gitu. Nah, dia punya cara untuk mencatatnya dan itu perempuan isinya, kelompok nelayan itu perempuan. Sangat memungkinkan diadopsi untuk kita lakukan di Bali. Sangat mungkin. Karena kita perikanan perikanan kita hutan semua ada. Ada gitu, pertanian ada gitu ya. Iya, kita kaya sekali, kita hampir semua punya. Oke. Nah, kalau bicara kerentanan dari keluarga, kerentanan dari family komunitas kecil itu seperti apa, Bu? Kalau ini tidak kita garap dengan baik gitu loh. Ya. Sekali lagi sebenarnya pemberdayaan dari perempuan itu. Nah, ketika masyarakat itu rentan, dia akan mencari jalan keluar ketika dia tidak punya seperti komunitas yang sekiranya bermanfaat untuk pengembangan diri atau self development, dia akan lari ke hal-hal seperti kalau ada kasus sebenarnya di daerah di Indonesia di mana ditemukan bahwa perkawinan dini itu jumlahnya sangat tinggi di daerah yang kering. Karena kurangnya sumber daya alamnya itu yang sangat rendah sekali, sumber daya tidak ditemukan, susah mau bertani susah, laut juga tidak ada. Jadi dia mau mencari taraf hidupnya nggak ada. Taraf hidupnya perempuan ini mau dibawa kemana? Akhirnya solusinya aku kawin aja, menikah saja. Mohon maaf gitu. sekali, tapi gitu itu ada datanya. Oh memang begitu. Oh iya ya masuk akal. Ada datanya bahwa banyak perkawinan dini itu terjadi di daerah-daerah yang kering, yang sumber daya alamnya sedikit. Gitu. Kalau laki-laki mungkin diharapkan bekerja. Nah, perempuannya ini sekolah juga tidak merata ya. Kita nggak bisa bohong kalau pendidikan memang belum merata ke semua. Kalau kendati pun kesempatannya terbuka bagi perempuan dan laki-laki. Nah, pemerataannya itu yang belum gitu. Maka itu ketika pendidikan juga perempuannya tidak mengenyam pendidikan, maka jalan keluarnya kadang-kadang ke perkawinan. Ya itu ada datanya. Baik, di luar Bali. Di luar Bali. Kalau potensi itu ada di Bali kah? Nah, kan ada juga kita kan daerah-daerah yang memang rawan kekeringan karena memang struktur topologinya memang demikian di dekat gunung daerah sana itu kan luar biasa itu. Karangasem atau sana itu kan kekeringannya di bulan-bulan tertentu ya memang karena kondisinya ditambah lagi diperparah. Nah, nambah lagi karena perubahan iklim ini. Gimana Mbak Ratna? Beberapa daerah yang perlu perhatian itu memang perlu diperhatikan, tapi untuk penelitian ke lapangannya kita belum lakukan. Sehingga untuk memastikan bahwa apakah data serupa itu di Bali ditemukankah, apakah ada atau tidak, itu belum kita lakukan penelitian. Namun tentu saja penelitian yang terpilah gender seperti itu tadi yang mengangkat isu-isu tentang perempuan dan gender kaitannya dengan perubahan iklim belum banyak dilakukan penelitiannya. Dan itu sebenarnya menjadi perhatian juga. Jadi memang bisa jadi dari riset-riset yang di tempat lain ini menjadi bekal kita lah kalau kita akan melakukan riset juga untuk khususnya untuk di Bali ya, kayak dengan karakter mungkin yang mirip-mirip gitu ya. Tapi sekarang ini belum kan ya, baru mau akan gitu. Kalau Mbak Desa, apalagi Mbak? Tadi pertanian, kalau tentang
kesehatan bagaimana? Kalau kebetulan kami ada klaster public health dan zoonotic, Oh. ya. Dan ini perubahan iklim sangat berdampak dengan berkembangnya mutasi virus, mutasi penyakit-penyakit lainnya. Dari pusat studi ini juga sedang mengadakan riset ya, baru riset awal juga terkait survei-survei terkait perkembangan dari beberapa virus. Seperti virus dari kelelawar ataupun virus yang ada pada babi dan sebagainya yang juga disebabkan dari perubahan iklim ini. Mungkin belum bisa saya share lebih lanjut karena sedang proses riset penelitian. Potensinya, cuman potensi risetnya ini memang akan sangat bisa memberikan masukan baik nanti untuk pemegang kebijakan dan juga sebagai rekomendasi untuk mitigasi di bidang kesehatan seperti itu. Iya. Waduh, ini menarik. Jadi memang ternyata banyak ini ya. Banyak sektor, banyak dampak, faktor yang tidak sesederhana pemanasan global gitu kan. Pantas ini terus tiap tahun menjadi isu yang sangat menarik dan sampai hari ini pun penelitian dilakukan terus ya. Iya. Bahkan di global juga melakukan itu ya. Akan menjadi topik. Mungkin di Jadi national development ini salah satu topik. Yang isu yang seksi juga ya, karena ya nggak usah jauh-jauh lah, kita kemarin kena COVID segala macam kan salah satunya pemicunya juga mutasi kan karena iklim yang berubah. Iya sih, kondisi dan situasinya sudah berubah. Waduh. Masih ada satu segmen kita akan membahas mungkin kita akan mencari kemudian bagaimana kita ke depan, kemudian pihak-pihak mana, stakeholder, mungkin care-nya, kepedulian kita menjadi lebih peduli, lebih peka lagi terhadap perubahan iklim ini. Gitu ya, Mbak Desa sama Mbak Rana. Saudara jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan Sapa Redaksi On Location masih dari pusat studi Warma Dewa. Kita lanjutkan setelah yang satu ini.